Oke, selamat pagi. Saya Farizi Fatah. Hari ini akan mempresentasikan mengenai Project Distributed Synchronization System. Secara simpelnya, sistem ini dirancang untuk mensimulasikan bagaimana beberapa node dalam jaringan dapat berkomunikasi, berbagi data, dan menjaga konsistensi informasi data tersebut seolah mereka bekerja sebagai satu kesatuan. Ini sendiri dipakai dalam banyak sistem besar, misalnya server cache yang terdistribusi, serta database cluster ataupun sistem koordinasi antar layanan cloud computing. Tantangan utamanya memastikan data ini akan tetap sinkron di antara node-node yang berjalan secara paralel. Jadi intinya ini kalian sebagai aktor akan mengirim request ke kaca node A yang dia akan simpan datanya ke lokal menggunakan arsitektur Messi. Dan jadi dia akan memberitahu node yang lain A, B, yang A memberitahu yang B, yang C, dan seterusnya untuk ngecek datanya tuh mereka tuh ada atau enggak. Setelah itu aman, apakah cek lagi data lokalnya tuh ada atau enggak. Kalau enggak, baru dia kirim semuanya di Redis. Redis ini berperan sebagai data pusat di mana dia akan menyimpan dan tahu node mana menyimpan data apa dan siapa yang dikirim. Baru ada di sini juga ada HTTP broadcast untuk validasi itu. Berayu mulai proyek ini saya sebenarnya mau nunjukin bagaimana prinsip sinkron dan komunikasi antar node bisa diterapkan menggunakan Python. Jadi gak usah pakai bahasa yang terlalu ribet gitu. Tujuan akhirnya itu ya tadi membangun sistem yang tidak mampu berbagi antar node, tapi juga mempertahankan konsistensi data. Begitu. Oke, saya akan coba pelan-pelan live demo. Pertama, seperti saya bilang di video sebelumnya, pastikan Docker terbuka. Pastikan Docker terbuka. Baru kita run, Docker run dulu di sini. Ntar. Nah, nah, sudah terbuka. Redisnya sudah bisa menerima data. Setelah itu kita buka vCore-nya. Eh, harus di CMD lain karena yang CMD yang command prompt yang itu udah dipakai. Di port 8000. Oke, terakhir. Oh, belum. Kita pakai ini. Docs-nya untuk melihat Swagger UI yang ada sudah disediakan. Oke, sebenarnya bisa juga kalau saya mau nambah mode port node lain misalnya 8001 atau 8002 tapi sementara ini cukup satu aja. Untuk Swagger UI-nya di sini kita lihat ada post, get, peer get, put, validate sama metriknya. Sebentar saya juga baru ini. Saya coba gunakan put untuk menyimpan data. Misalnya entar mana put? Oh ini. Put baru try it out di sini. Edit value di sini kita bisa coba ubah tapi string ya, value-nya string, jadinya alamat misalnya. Nah, sistem akan menanda ini dalam status modified di kace. Execute M. Masuk, masuk. Oke, sudah masuk akan ditandai. Baru saya buka endpoint get. Mana endpoint get? Ya, get. Ini endpoint get. Nah, moga aja bisa. Kirim key misalnya coba ya. Try it out dulu, sorry. Try it out key ya. Harusnya node ini mengembalikan hasil yang sama. Tapi saya juga nggak tahu gimana cara lihatnya. Tapi dia udah di skip sukses, responnya sudah successful. Tuh.
Dia akan mengembalikan ini nilai yang sama dari kaca ini menunjukkan bahwa mekanisme ini sudah jalan. Tapi saya sendiri juga kurang tahu cara ngelihatnya. Harusnya di sini ada misalnya gate mereka itu ditampilkan di mana. Dia nggak kasih tahu. Oke, baru sekarang saya coba jalankan. Nah, saya bisa untuk metrik. Sebenarnya ini harusnya bisa untuk debugging, untuk melihat mana yang benar mana salahnya tuh di sini. Dikirim tanggal berapa juga ada. Yang seperti yang saya bilang tadi, entah kenapa kita tidak bisa lihat execute clear. Ada string, dia cuma ngambil kemarin yang string. Harusnya kalau mau benar ini harusnya dia ngambil itu stringnya terambil. Tapi ntar saya coba benchmarknya dilihat dulu. Ntar. Ini gambarnya jadi siap di sini juga sih. Ntar. Ini kita bisa lihat tes skenario nya, kita coba. Load tes skenario di M. Ya. Masih banyak kerusakan di ACC juga belum bisa. Baru nah, saya sudah coba di sistem lain untuk melihat bukan di sini kah. Performanya itu ada perubahan di sini. Throughput sama konkurensinya itu harusnya seperti ini. Terlihat bahwa pada grafik dia pada P95 itu pelan-pelan naik 99 mulai meningkat tajam setelah konkurensinya naik di atas 100. Enggak, di atas berapa ya? 67, di atas 100 konkurensi dan latensinya itu. Dia langsung terbang naik ke atas. Baru duplicate rate di sini juga kelihatan. Setelah 100 dia langsung, setelah 50 dia langsung secara konsisten meningkat. Jadi seharusnya ntar, juga masih belajar cara pakai ini sih. Kalau sesuai tutorial dia begitu kita put, kita get, dia bisa dapat muncul punya data yang kita beri, kita taruh. Ini aja. Nah, masuk. Value-nya masuk di core. Validasi juga error. Pokoknya udah bener lah. Tapi di apa mungkin bukan itu ya? Apa ini bukan di node lain? Nah, intinya saya sudah bekerja dengan baik. Jadi kes, eh, kesimpulan dari sini sebenarnya dari pengujian performa ini sistem mampu mempertahankan throughputnya. Apa yang kita masukkan dan throughputnya tetap sama di berapa klien. Habis itu membuktikan bahwa desain Messi dan Redis Lock ini sebenarnya cukup efisien dan enak dipakai untuk skala kecil saja dan sampai skala menengah. Karena terlihat tadi mulai di atas 50, mana tadi? Di atas 50 ke atas dia konkurensi usernya, latensinya naik terlalu tinggi, mulai 50. Walaupun throughputnya di atas 100 tapi tetap duplicate rate-nya bisa naik terlalu tinggi. Oke, setelah itu sebentar di kodenya. Nah, saya YouTube jangan lupa nanti untuk ini init pie-nya juga dikosong. Ini sebenarnya cuma penghubung biar Python tahu mana pie yang untuk diambil. Ini untuk cache-nya. Cache-nya otomatis bukan dibuat. Jangan lupa juga nanti untuk ini pakai indentansinya dan jangan lupa juga untuk setiap uh,
Ini kata saya tadi, jangan lupa untuk aktifkan Docker karena sering kali orang lupa untuk mengaktifkan Docker. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.